Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Full Stop Iller mau One Piece Chapter 1080 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Sebelum menikmati Shop Iller kali ini, sudilah kiranya Kisanak like video ini dulu ya, biar Mimin makin semangat untuk menghidangkan Shop Iller mau One Piece pada nakama sekalian. Thank you. Mau One Piece Chapter 1080 mendapatkan judul Legendary Hero, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pahlawan legendaris. Mau One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Hiyori dan Kawamatsu yang sedang bermain kertas origami. Mau One Piece Chapter 1080 dimulai dengan memperlihatkan kondisi di Hachinosu, Pulau Bajak Laut. Beberapa bajak laut berbicara mengenai adanya tahanan yang kabur. Kemudian diperlihatkan bahwa Koby melarikan diri dengan tahanan yang lain. Flashback pun dimulai. Diperlihatkan bagaimana Perona menemukan Koby di dalam penjara yang berada di Pulau Hachinosu. Perona memberitahu Koby bahwa dia akan membebaskannya hanya jika Koby membantunya melepaskan Moria yang dipenjara di sel yang berada jauh lebih dalam. Namun dalam chapter kali ini sosok Gekko Moria tak diperlihatkan. Koby menyetujui permintaan dari Perona, dan sekarang Koby juga membantu membebaskan tahanan yang lain. Bajak laut lainnya di Hachinosu mencoba menangkap Koby. Mereka ingin memberikannya kepada Cross Guild, karena bounty Koby adalah 5 bintang. 1 bintang sama dengan 1 peti harta karun yang berisi sejumlah 100 juta berry. Jadi harga buronan Koby sekitar 500 juta berry. Biasanya hadiah untuk Kapten Angkatan Laut di Cross Guild hanya 1 bintang. Namun Koby memiliki gelar pahlawan, sehingga hadiahnya jauh lebih tinggi daripada Kapten Angkatan Laut biasa. Koby saat ini sedang berlari menjauhi area penjara dari bajak laut lain yang mengincarnya. Dia bertindak sebagai umpan agar para tahanan lainnya bisa melarikan diri dengan aman. Beberapa anggota bajak laut Kurohige sedang menonton apa yang terjadi dari benteng tengkorak di tengah pulau. Avalo Pizarro, pengguna buah iblis Shima Shimanomi. Shima berarti pulau. Pizarro menggabungkan dirinya dengan lantai kayu dan dinding batu, membuat benteng tengkorak bergerak dan berbicara. Namun tengkorak tersebut tidak memiliki wajah dari Pizarro. Sepertinya dia tidak ingin ikut campur. Avalo Pizarro berkata jika dia tidak ingin merusak kota ini tepat setelah mereka selesai memperbaiki Rocky Port. Kekuatan buah iblis milik Avalo Pizarro konsepnya sedikit mirip dengan buah iblis batu milik Pika. Namun milik Pizarro adalah versi overpowernya. Karena Pizarro tak hanya dapat mengendalikan batu saja di Pulau Hachinosu, namun dia bisa mengendalikan semua benda mati di sana, termasuk pohon dan bangunannya. Sehingga Pizarro bisa saja merubah bentuk Pulau Hachinosu menjadi sosok golem raksasa. Vasco Shot, pengguna buah iblis Gabu Gabunomi. Gabu berarti minuman keras. Vasco Shot menciptakan gelembung minuman keras yang dia gunakan untuk naik dan terbang di atasnya. Vasco Shot berkata, jika dia ingin membakar kota secara keseluruhan. Yap, minuman keras, apalagi miras oplosan memiliki kadar alkohol yang tinggi, dan alkohol merupakan zat yang mudah terbakar. Itulah mengapa Vasco Shot dapat membakar satu kota dengan mudah. Namun jangan sampai Vasco Shot bertemu dengan Zoro. Bisa bahaya. San Juan Wolf, pengguna buah iblis Deka Dekanomi. Decade berarti memperbesar. San Juan Wolf diperlihatkan baru saja tertidur. Yap, akhirnya buah iblis yang dimakan oleh San Juan Wolf diperlihatkan juga. Itulah mengapa ukurannya bisa sangat membagongkan. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai Colossal Battleship. Hanya mereka bertiga dan Shiryu yang berada di Pulau Hachinosu. Shiryu berdiri di benteng tengkorak bersama dengan Avalo Pizarro. Kemudian diperlihatkan kembali sebuah flashback mengenai Teach dan Koby. Teach ingin menjadikan Hachinosu sebagai kerajaan yang disetujui oleh pemerintah dunia, dan dia ingin menjadi rajanya. Itu sebabnya Teach menculik Koby sebagai bahan negosiasi dengan pemerintah dunia. Koby mengatakan kepada Teach jika dia tidak bisa digunakan untuk bahan negosiasi, karena dia adalah anggota SWORD. Buzan menjelaskan jika anggota SWORD adalah marinir yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan nomor kode keanggotaan mereka. Namun para anggota SWORD dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan pemerintah dunia, dan mereka tidak terikat pada rantai komando. Tapi Marine tidak bertanggung jawab atas mereka, dan dapat memecat mereka kapan saja dengan cara tidak hormat. Terlepas dari semua itu, Teach masih berpikir dia bisa menggunakan gelar pahlawan Koby untuk menekan pemerintah dunia. Flashback pun berakhir. Pasukan SWORD Angkatan Laut tiba dan menyerang Pulau Hachinosu. Beberapa anggota SWORD diperlihatkan.
Letnan Kolonel Hibari, gadis yang muncul bersama Helmeppo untuk meminta bantuan dalam menyelamatkan Koby pada manga One Piece chapter 1061. Dia adalah penembak jitu yang menggunakan peluru GP Flower, ciptaan dari Dr. Vegapunk, yang dapat mengubah bubuk misiu musuh menjadi bunga. Laksamana muda Kuchaku, dia adalah cucu dari wakil Laksamana Suru dan pengguna buah iblis Muchi Muchinomi. Muchi berarti cambuk. Dia bisa memerintahkan apapun yang dia cambuk, termasuk bangunan. Dia adalah gadis yang muncul di sebelah Prince Grus pada manga One Piece chapter 1061. Laksamana muda Prince Grus, dia pengguna buah iblis Gunyo Gunyonomi. Gunyo artinya tanah liat. Grus bisa mengendalikan tanah liat dan dia bisa membuat golem. Dia bahkan bisa mengubah tubuh anggota Sword yang lain menjadi tanah liat. Anggota Sword lain yang berada di sebelah Prince Grus pada manga One Piece chapter 1061 juga muncul di chapter kali ini, dan tampaknya Grus sudah membuat golem dengan wujud mereka. Sedangkan Kuchaku menjebak semua bajak laut di tengah pulau berkat bangunan yang dia kuasai menggunakan kekuatan buah iblisnya. Kapal Garp tampak terbang di langit seperti Thousand Sunny saat menggunakan Cobb the Burst. Helmeppo dan Tashigi bersama Garp di atas kapal. Garp turun ke tengah pulau dan menggunakan serangan pukulan besar yang disebut Galaxy Impact. Pukulan Garp berhasil menghancurkan seluruh kota yang ada di pulau Hachinosu. Selain itu, pukulan dari Monkey D. Garp mengeluarkan petir hitam besar, sehingga kemungkinan besar Garp memiliki Haki Raja. Kalian tahu siapa yang kalian culik? Koby adalah masa depan angkatan laut dan muridku yang tercinta, teriak Garp. Betapa ngerinya pukulan dari sosok Monkey D. Garp. Bahkan dia menamakan tekniknya dengan nama Galaxy Impact. Kekuatan yang setara dengan benturan sebuah galaksi. Sudah dapat dipastikan pukulan milik Monkey D. Garp dilapisi dengan Advance Armament Haki dan Haki Raja. Pukulan dengan Haki yang bahkan dapat menandingi sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger, yang menguasai Advance Haki Raja. Pada akhir manga One Piece chapter 1080, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur lagi. Yap, libur kali ini dilakukan oleh Oda Sensei untuk mempersiapkan libur Golden Week di Jepang yang akan terjadi pada akhir bulan April ini. Dan sedikit bocoran yang menyedihkan, jika setelah perilisan manga One Piece chapter 1081 nanti, One Piece akan libur lagi. Uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video rangkuman untuk manga One Piece chapter 1080. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!